Nanti sama juga 2,5 juta hektar ini dikelola oleh perhutani. Tapi sebenarnya 1,1 juta hektar itu ngambil di sini. Ini bukan tutupannya, bukan hutan. Kawasan hutan tapi tutupannya bukan hutan. Yang masih berhutan berapa? Sekitar 1,4 yang dikelola oleh perhutani. Jadi kamu fokus di sini. Paham ya? Nah, dulu Jakarta Nasional nih. Jakarta Nasional kita tuh 45 juta hektar itu kan harus ditangani. Ya enggak? Penanganannya apa? Satu, harus diketahui penyebabnya dulu. Penyebabnya apa? Lah ini didetail nih. Didetailnya apa? Dari tutupan lahan. Kan ada yang pertanian, aktivitas pertanian lahan kering campur segala macam itu ya. Ada yang jadi sawit, itu ya, yang sekarang lagi rame itu ya. Lalu ada yang jadi pemukiman atau istilahnya ya sejenis pemukiman lah, lahan terbangun kalau bahasanya, tapi kebanyakan di situ. Nah, dua ini kebijakannya berbeda. Gitu loh. Ini nasional, saya ngomong nasional lagi nih. Ini yang ini dulu diterapkan pasal penyelesaian. Jadi ini harus diselesaikan. Terus gimana lagi? Yang lain-lain yang belum teridentifikasi nanti akan direhabilitasi. Tapi ternyata ada yang konflik terkait penguasaan tanah di kawasan hutan. Lalu diselesaikan melalui skema 2 ini. Yang pemukiman nih nanti dikeluarkan dari kawasan hutan. Terus yang gini gimana? Yang sawit lagi ngerti lah gue. Ada kebijakan sekarang, ada penyelesaian skemanya. Kalau korporasi ada kena sanksi itu kan, disita negara kena sanksi. Kalau yang dikuasai oleh masyarakat gimana? Nah, makanya ini ada skema perhutanan sosial. Gitu loh ceritanya itu. Ini solusi konflik ini maksudnya. Gitu loh ya. Diselesaikan dengan perizinan, diselesaikan dengan penegakan hukum ini yang sawit. Ya, ada yang perizinan, dikasih perizinan. Diselesaikan juga dengan ada yang ini sebagian dari sini, ada yang sekarang juga dikeluarkan dari kawasan hutan. Gitu loh maksudnya tuh. Kalau yang pemukiman depoknya adalah keluar dari kawasan hutan. Nah, sekarang kita ke Jawa nih. Jawa bisa nggak seperti ini? Karena 1,1-nya isinya juga sama, tapi nggak ada sawit di Jawa itu. Isinya aktivitas pertanian dan aktivitas pemukiman. Di Jawa itu sama penyelesaiannya. Yang pemukiman diselesaikan dengan dikeluarkan, tapi ya ada tapinya nih. Tapi melalui kajian tim terpadu. Ya, ada kajiannya. Kalau ini karena luar Jawa, rata-rata luar Jawa yang tutupannya masih di atas 30%, ini ada kajian tim kecil tapi BPKH sudah cukup. Tidak masalah, tapi Jawa lebih kompleks, nggak bisa gitu. Terus apalagi yang kedua adalah diselesaikan tidak hanya perhutanan sosial saja, makanya muncul istilah namanya KHDPK. KHDPK itu diselesaikan dengan tujuan penggunaan. Satu, tadi ini penyelesaian dengan dikeluarkan, ya toh? Yang pemukiman, jadi namanya penataan kembali. Dua, diselesaikan melalui izin perizinan penyelesaian konflik perhutanan sosial. Karena demand nih di Jawa soalnya, apalagi untuk direhabilitasi, apalagi untuk karena kita di Jawa itu kan cukup padat, ada sektor lain yang membutuhkan, jadi ada penggunaan lain. Apalagi untuk lingkungan, karbon, segala macam. Jadi ada 6 tujuan penggunaan. Kamu bisa baca di P7 Permen 7 2023. Itu ada semua di sana. Itu kalau mau cerita gitu. Nah, ceritanya punyamu tuh gini loh. Jawa tadi kan gini loh. Jadi kenapa 1,1 tadi? 1,1 tuh karena
tutupannya bukan hutan, gitu loh. Karena dianggap rusak, perhutani yang dikelola perhutani sudah diberikan kesempatan nggak bisa menyelesaikan, akhirnya diambil alih negara gitu. Nah KDPK itu ada ini tadi 6 tujuan penggunaan. Nah kamu tuh fokus yang di KDPK tapi alokasi perhutanan sosial. Ini lo ceritanya ini. Nah kalau konteksnya Barurejo, kamu harus cerita agak sedikit beda. Barurejo ini kalau saya gambarkan caranya ini adalah Taman Nasional Meru Betiri. Administrasi Barurejo itu gini loh. Jadi dia ada yang masuk kawasan konservasi. Di sini itu lindung. Ini hutan lindung. Terus di sini, yang di sini segini ini hampir sekian ini itu hutan produksi. Nah, masalahnya adalah ini sekarang dijadikan KHDPK. Mana lo maksudnya ini? Jadi kalau kamu mau cerita konteksnya di latar belakang, paham toh? Gue kan harus di peta nih barang. Ya enggak? Jadi gini, artinya apa? Nah, kowe wes ngintip ngene Pramno. Udah. Nah, ya kan sama tuh sebenarnya kasusnya. Kalau kasusnya nggak tahu ya, tapi kalau misalnya metode dan lain mungkin enggak gini, enggak usah, saya enggak mau ngomong metode, tapi gini, kamu cerita setting backgroundnya itu kan sebenarnya hampir sama. Ya enggak? Setting backgroundnya itu loh, bahwa nanti kamu akan fokus di sini gitu loh. Tapi kamu setting backgroundnya harus cerita sama, ada kawasan konservasi dan ada desa Barurejo. Desa Barurejo ini juga penyangga gitu loh. Dia punya hutan lindung dan hutan produksi. Tapi hutan lindung dan produksinya ini alokasi KHDPK perhutanan sosial nih. Gitu loh maksudnya tuh. Karena ada fungsi alokasi itu, baru kamu masuk ke nih. Baru kamu masuk ke sini nih. Ini kamu masuk di proses isu karbon. Gitu loh ceritanya tuh. Gitu loh ya. Loh kenapa? Karena ketika ngomong KHDPK itu kan berarti dianggap hutannya sudah rusak gitu loh. Nah nanti langsung masuk, berarti ini PS nih yang harus di perhutanan sosial nih yang harus digunakan untuk peningkatan cadangan simpanan karbon. Itu loh maksudnya. Mohon ya. Jadi latar belakangmu revise. Kamu langsung aja mulai dari Jawa. Gitu loh ya. Nah, sehingga ini kalau ngomong permanfaatan, kamu bukan ngomong di perubahan fungsi, enggak ini. Ya, jadi rame nih, karena nggak ada perubahan fungsi di sana, kan masih kawasan hutan. Hanya alokasinya yang tadinya kelola perhutani ketika jadi KHDPK, kawasan hutan dengan pengelolaan khusus, itu perhutani tidak punya hak lagi di situ. Istilahnya gini loh, negara kan ngasih mandat ke perhutani, yuk kelola 2,5 juta hektar. Nah dia sudah ngelola sampai tahun 2010 dievaluasi itu. Loh kok tutupannya bukan hutan? Kenapa? Gitu ya. Wah dia alasan konflik. Oke kalau gitu solusinya apa? Oh pakai dulu namanya PABM. Oke tak kasih kesempatan jalankan untuk resolusi konfliknya. Itu pengelolaan hutan bersama masyarakat dulu. Jalan kan, dievaluasi lagi. Loh kok masih rusak? Kok masih tidak ada improvement gitu. Maksudnya KHDPK itu karena dikelola dengan pengelolaan khusus itu maksudnya adalah supaya ada peningkatan tutupan, terutama yang alokasi perhutanan sosial. Kenapa? Harapannya dengan alokasi perhutanan sosial itu adalah bagian dari membangun hutan yang bersama yang dilakukan penuh oleh masyarakat. Karena konsepnya perhutanan sosial kan memberikan kesempatan hak penuh ke masyarakat untuk mengelola kawasan hutan gitu loh, yang tadinya dikelola oleh korporasi, ini sekarang dikelola oleh masyarakat, tapi tujuannya sama, perbaikan tutupan hutan. Nah, perbaikan tutupan itu kan sama dengan peningkatan cadangan karbon. Mengenal maksudnya ini? Sehingga kalau di sini kamu cerita permasalahannya, ya, permasalahannya itu kan kamu
di sini kamu harus melihat kamu mengkaji nih, kamu sebenarnya tujuan di sini adalah untuk membuat baseline ketika kan ini baru saja dapat izin 2023 gitu. Jadi kalau isunya perhutanan sosial itu kan sebenarnya adalah untuk perbaikan baseline, makanya kamu nanti bisa memproyeksikan ke depan gitu. Karena ada proyeksi yang tujuan nomor 3 itu. Nah itu maksudnya tuh. Jadi kamu tujuan pertama membuat baseline, yang ketiga memproyeksikan potensi serapan, diasumsikan bahwa nanti ada progres penanaman gitu loh. Itu maksudnya. Jadi cuma 2 tujuan. Jadi masalahnya adalah seperti apa baseline dalam konteks perizinan perhutanan sosial, penyusunan baseline. Baseline ngerti nggak? Ya, Baseline itu data dasar. Maksudnya gini loh. Kan kita mau meningkatkan cadangan karbon nih, ya nggak? Analognya seperti IP-mu lah. Kamu dulu IP-nya atau katakanlah kamu IPK-nya dulu 3,0. Kamu mau tingkatkan ke 3,5 atau 3,4 misalnya. 3,0 itu kan baseline. Tapi kan kamu harus nyusun baseline ini dulu. Teorinya kan gitu. Sama seperti ini kan luasnya berapa? Kan rusak. Ya tak? Isinya bukan hutan. Di sini kan isinya bukan hutan. Ya. Itu baseline-nya berapa? Kan kalau ngomong mau meningkatkan cadangan karbon itu kan dimulai dari baseline. Jadi kamu sekarang menghitung baseline. Itu loh maksudnya tuh. Baseline cadangan karbon yang saat ini ada berapa? Mulai tahun berapa? Kan satu ada berapa mulai tahun berapa? Kalau izinnya 2023, kamu bisa juga berargumen dimulai 2024 misalnya. Gitu loh ya. Terus nanti kamu proyeksikan berapa tahun ke depan. Nah, disesuaikan dengan skenario RKUPS-nya. RKUPS-nya itu kan normatifnya berapa tahun? 35 tahun. Oke, 30 tahun. 35 tahun dia mampu, potensinya mampu menyerap berapa. Itu poinnya di situ. Nah, ngitung baseline gimana tadi ya? Kamu ngitungnya ke belakang juga time series dengan mempelajari historicalnya. Jadi metodenya historical, penghitungan baseline. Historical. Itu. Gitu maksudnya ya. Jadi sorry, Wiko nanti di revise itu. Sehingga nomor 1 kamu bukan langsung dalam rangka untuk menuju ke sana. Yang pertama adalah menghitung histori. Jadi sama penghitungan buku ini tak share iki toh. Enggak. Gini. Tapi iki sing rada emisi aktual. Baseline karbon saya baseline metode penghitungan 3 pendapatan dan penetapan emisi baseline: historical, adjusted, and forward looking.
Jadi kowe nganu iki nganggo niki. Gitu loh. Nah, kamu baseline apa? Baseline-mu di tingkat. Jadi yang kamu hitung apa? Emisi sebelum adanya Fancy. sebelum dilakukan kegiatan aksi mitigasi pas. Mana lo maksudnya gitu? Jadi kamu menghitung ini. Nanti ini kan untuk NDC, tapi ini kan kamu langsung ke tapak itu loh. Jadi ini loh yang nanti yang akan dihitung itu asumsinya. Ini kita tak share. Belum ini belum Oh, deh. yang ini udah. Oh, belum. Belum, Pak. Hah? Ini kayaknya udah. Kayaknya udah, Pak.
lanjut. Jadi memang prosedurnya podo, tapi kamu tuh tujuannya hanya untuk menuju ke baseline sana tuh kamu menghitung perubahan. Nanti di perubahan tuh kamu pelajari pertama penyebab perubahan, besaran perubahan, sehingga deforestasi per tahun berapa itu ya, reforestasi per tahun berapa, sehingga dari angka itu kamu gunakan untuk input proyeksi ke depan. Kalau proyeksinya itu kan kalau per tahun ya Pak, kalau misalnya proyeksinya dari tahun ini rentang 5 tahun terus proyeksinya 5 tahun lagi itu bisa Enggak, gini, kamu cukup 3 titik saja bikin baseline itu kan 10 tahun terakhir ya, 10 tahun kamu bisa pakai selang sudah 5 tahun juga bisa, atau nanti kamu di 2030 sudah cukup. ya kan apa buat kayak gitu juga Hah? Lah iya maksudnya itu, tapi 3 titik tetap 3 titik, maksudnya 3 titik gimana Pak? 2024 ya lah, 10 tahun ke belakang berapa 2019 ya, 19 sama dikurangi 10 tahun 2024 2014 ya lah. Kalau kamu bisa mulai dari tahun 2000 gitu loh, boleh gitu. Nah selama rentang itu kan nanti itu rate of deforestation-nya berapa gitu ya, penyebabnya karena apa, itu kan penting memahami itu dulu. Jadi itu baseline, sehingga nanti peningkatannya diapakan, oh nanti peningkatannya what if gitu ya, what if ada kegiatan reforestasi atau penanaman perbaikan itu dengan skenario yang besok kamu bisa mengambil dari rencana teman-temanmu yang praktek CASM itu, sehingga nanti diproyeksikan tutupannya meningkat. Kan ini business as usual, enggak? Yang saya itu kan business as usual kan akan menyebabkan emisinya meningkat, ya tak? Tapi adalah dengan penanaman diharapkan emisinya kan turun, gitu loh. Nah itu nanti di what if kan di situ. Itu dalam proyeksinya nanti yang perlu di namanya forward looking kalau di metode itu aja nih. Nah si Pram karena wis kadung dia tulisannya ya rada kacau ya, tak ikuti modelnya hampir sama dengan tujuan, tapi sebenarnya nggak gitu. Dia harusnya konteksnya dia paham sih lah. Mumpung kowe urung telat, kamu sekarang pakailah itu dalam hal penghitungan baseline, tapi tingkat itu nanti itu dokumennya dokumen DRM, itu dokumen rencana aksi mitigasi namanya dokumen itu. Kowe nek pengen penasaran kamu boleh baca, itu ada dokumen DRM itu. Penyusunan dokumen loh, ana panduan lengkap rencana aksi mitigasi, dokumen DRM itu loh. Tapi kamu nggak ngambil semua lo ya. Kalau coba pahami bahwa kamu harus nyusun DRM, enggak. Kamu tuh hanya meneliti mengambil bagian kecil dari dokumen ini, nggak semuanya kamu ambil. Karena kalau ngambil dokumen ini kan terlalu kompleks. Tapi intinya di dokumen DRM itu kudu ngopo toh? Oh, harus nyusun baseline di tingkat apa. Itu loh maksudnya tuh. Terus ngapain? Nah, nanti memainkan simulasi saja. Bermain dengan what if saja itu loh. Itu nanti tinggal disinergikan, tinggal sebagai masukan. Oh, megang izin kalau kamu pengen berkontribusi ke serapan sekian, kamu harus nanam setahun harusnya sekian. Nanamnya itu loh. Yang sekarang berapa? Oh, yang sekarang startingnya semene, tapi besok ketika kamu nanam itu kamu akan mendapat potensi serapan sekian. Cuman itu aja sebenarnya. Datanya data yang sama persis seperti yang dipakai Pram. Tapi Pram nggak sampai bisa mikir kaya iki. Nah, gue mungkin di awal tak ajari, gue saiki ngitung gawe itu tadi dokumen gue.
Aktivitasnya sama persis, aktivitasnya sama persis dengan yang dikerjakan Pram, yang beda di analisisnya, cara membaca dokumen, cara membaca datanya yang beda. Jadi di pembahasan lah gampangan ini. Ini ya misalkan, ini bisa kamu baca juga misalkan. Nah dia kan ngitung emisi toh. Nah ini kan, ini lebih kompleks karena dia emisi pertanian, peternakan dihitung gitu loh, dihitung semua ini. Jadi gue nek harus sinau karbonnya sudah tanggung karuan, gitu loh, gila. Dia ngitung istilah-istilah saya. Maksud dan tujuan ini nggak harus semuanya kamu ikuti, kamu hanya membatasi penghitunganmu hanya pada di usaha pemegang izin itu dia punya potensi untuk peningkatan karbon sampai berapa, itu aja. Nah iki kan sak kabupaten, makanya kan semua sektor dihitung gitu loh. Kita kayak iko ya share ning awakmu. Nanti dibatasi hanya di khusus untuk kehutanan. Tapi kan ini kan dokumen lengkap, kok ini rapot tunggal saya ngene iki, tapi ini besok pekerjaan yang anu. Jadi kamu lebih ke unit perencanaannya ini. Dengan sama toh, kilo kan sama analisis penggunaan lahan alih guna lahan. Nah istilah alih guna nih nanti dianalisis ya, nah ini periode ini perubahan pengamatan, ini perubahannya, ini penyebabnya, di drivernya, di tiap pengamatan ini perubahannya, agroforestry sengon menjadi kebun campur ya, ini perubahannya yang diamati, ini penyebab perubahan. Ini nanti direklas lagi. Ini pengaruh, ini nganu enggak itu. Nah, setelah direklas, nah ini di grouping. Ya toh? Siapa pelakunya? Kebijakan yang mendorong itu apa? Ya, ini di anu semua. Ini juga sama. Akhirnya di summarize kegiatan yang menyebabkan terjadinya penggunaan lahan. Oh karena peningkatan budidaya sengon berapa persen totalnya, hortikultura berapa persen, pemukiman berapa persen, kemudian ini yang basis lahan nih, kemudian yang basis peternakan karena ternak emisi juga, jumlah ternak ini dihitung. Nah ini rasa ini kamu abaikan aja, kalau sing yang lahan tadi itu yang menarik yang untuk kamu amati, sehingga kemudian emisi karena alih guna ini ngitung di sini, kamu langsung ke sini, nanti metodenya bisa kamu apply ini. Cek total emisinya berapa dari tahun 90 sampai 2000 berapa, ini loh ngitung ini gitu. Nah terus peta emisinya ketahuan toh, total emisinya berapa, terus berapa wes toh. Nah kowe iki kemen khusus ini total emisinya, inilah total lindung produksi ini berapa, rata-rata bersih net, ngitung ini gimana. Nah tiap unit perencanaan dibagi. Ini contoh-contoh yang nanti bisa kamu gunakan. Nah unit perencanaannya apa? Izin perhutanan sosial mau.
Nah ini kan dia hanya unit perencanaannya kan ini mencampur adukan antara yang dikelola perhutani sama urusannya Pemda, padahal nggak bisa juga, harusnya dipisah tuh. Wih, sederhananya seperti itu. Tapi kalau ini kan ngitung semua sak kabupaten gitu loh. Nah terakhir kamu ngitung ini skenario baseline. Nah, kan perkiraan ini. Proyeksi ke depan. Ya lah, kami ngitung ini ujung-ujungnya. Pakai metode historical sejarah emisi di masa lampau. Terus pakai forward looking, gue sih salah siji wae. Ini kan dokumen ini kan karena keproyekan kan ngitung kabeh. Kamu salah satu aja. Kamu pakai forward looking. Ini kan dia pakai adjusted toh. Misalkan mempertahankan lah terusnya nanti dia akan berapa akumulasi emisinya kan naik atau turun. Nah, ini gue tak ocok kan. Terus nanti ada usaha intervensinya apa saja. Ora perlu kan ngono intervensinya kan kegiatan perhutanan sosial kuwi. Nanti akan jadi. Pokoknya main kuwi mau proyeksi. Wis lampung. Tapi khusus di ADP. Nanti judulnya dikasih potensi perizinan perhutanan sosial dalam serapan atau dalam serapan dan simpanan atau istilahnya potensinya kegiatan perhutanan sosial itu mampu menyerap berapa. Jadi disederhanakan. Jadi sama yang kamu kerjakan itu podo karo sing dikerjakan pram. Nah si pram ki masalahnya wis kadung dadi semono. Nah, sudah aku rada angel nih. Lemong kemas ulang jadi dia agak bolak-balik mau. Iki wis rada terakhir dia wis suwe lah apa namanya? Lemong nganu pola pikirnya dia masih belum nangkep padahal iki kan sebenarnya gue ngitung ini. Jadi besok kalau kamu mau jadi konsultan tuh ini ngitung kayak gini. Mana loh? Itu loh maksudnya tuh. Hanya sekarang kamu tak perkecil, kamu khusus di perhutanan sosial gitu. Karena aslinya kalau mau ngitung beneran kamu ngitung kabupaten, berarti kamu ngitung semua emisi. Kalau memang kamu serius di karbon gitu. Harus ngitung, harus bisa ngitung semua emisi. Sehingga nanti nek ternak itu ngitungnya gimana. Karena emisinya 6 sumber itu. Nah, itu loh ceritanya tuh. Jadi kalau kamu memang mau belajar terkait dengan simpanan karbon, emisi serapan itu nggak usah tanggung-tanggung sekalian. Jadi kowe kudu maca dokumen-dokumen yang terkait dengan karbon. Gitu loh. Dan itu kalau kamu skill itu besok kamu lulus, nah, kamu punya hal yang bisa kamu banggakan. Oh, saya bisa ngitung karbon. Gitu loh. Masalahnya objeknya perhutanan sosial kayak kawasan konservasi nggak masalah. Itu hanya unit perencanaannya saja. Gitu loh maksudnya tuh. Tapi kamu ngitung total. Loh yang bisa dihitung apa? Itu proyeksi. Proyeksi nanti implikasinya kemana? Ke usaha. Apa intervensinya? Gitu loh. Lah kalau di perhutanan sosial kan jelas intervensinya. Nanam. Ya kan? Nanam tapi mereka juga bisa livelihood mereka meningkat. Nanamnya apa? MPTS. Lah MPTS itu tanamannya apa? Lah nanti kamu hitung itu potensi serapannya berapa. Nah kan tinggal googling toh, searching. Kalau dia nanam nangka, nangka itu potensi serapannya berapa? Ada angkanya, ada. Sudah ada publikasinya. Kemudian nanam apa lagi? Durian, berapa serapannya? Nah, cuman pendekatannya dengan pendekatan itu sehingga harapannya kalau Presiden 23 kemudian usaha mitigasinya biar baru lakukan 25 nanti dengan dana desa asumsinya yang 300 juta itu. Nah, itu bisa berapa potensinya? Per tahun 300 juta atau setara dengan sekian jumlah batang gitu ya, batang tanaman MPTS itu serapannya berapa, nanti bisa dihitung, didekati dengan potensi serapanmu tadi. Forward looking namanya, itu loh maksudnya tuh. Sederhananya gitu, meh podo tapi analisisnya beda, itu loh sebenarnya. Nah makanya kalau kamu ya harus ya tak challenge kowe kudu usaha keras berani gitu.
Dan ngitung itu wajib spasial. Jadi gini, tools untuk menghitung itu kamu perlu land use change kan, itu kan spasial. Kamu perlu analisis satelit kan, itu spasial. Tapi kamu harus tahu tata cara penghitungan penafsiran karbon. Ya, itu yang membedakan. Kedua apa? Tata cara penentuan baseline, itu yang membedakan lagi. Itu loh ceritanya tuh. Kamu usia anu tak arah kayak sekalian, kowe kudu sinau tenanan sing dadi kowe. Karena kamu nggak mungkin belajar karbon hanya dari Paris saja. Kamu tetap perlu spasial. Kombinasi dua ini yang bisa. Jadi lulusan kehutanan bisa ngapain sih? Bisa ngitung baseline. Ngapain? Bisa ngitung proyeksi serapan dan proyeksi emisi, serapan dan emisi. Terus cara ngitung gimana ya? Kamu harus tahu. Dan itu semua basisnya spasial. Nah, wes, jadi itu kamu refresh deh dan Nono. Yang penting ide ini tadi ketangkap. Kamu nggak harus perfect untuk dijadikan itu, tapi yang penting ide ini ketangkap. Jadi ngitung bagaimana ngitung baseline-nya perhutanan sosial, bagaimana proyeksi. Ada dua, emisi dan serapan. Atau proyeksi peningkatan simpanan, satu saja. Simpanan ya itu bisa. Bahasanya digantikan gini loh. Kalau kamu ngomong serapan sama emisi kan ruwet. Nah, satu aja, simpanan. Berarti kan itu sudah include. Berarti nanti pendekatannya apa? Oh, kalau gitu saya stock difference saja. Gitu loh proyeksinya itu dengan stock difference. Stok tahun ini dengan stok tahun berikutnya itu akan dihitung. Kalau ngomong serapan itu juga bisa, kamu juga kan ketahuan jumlah batangnya besok kan pas kesana wes ono toh 300 juta itu jadi berapa batang misalkan katakanlah jadi 60 ribu batang MPTS jenis apa sekian 10 ribunya misalkan jenis durian 10 ribunya itu kan bisa dicari potensi serapannya ada. Berarti ngitungnya per batang Pak? Iya. Terus gimana? Asumsinya 10% mati. Dalam penanaman itu asumsinya 10% mati. Berarti hilang 60 ribu. Yang hidup katakanlah 10%-nya berarti berapa? Katakanlah 10-15% itu yang hidup 50 batang hidup. Nah itu potensi serapannya tinggal dicari. Kamu nyari di internet banyak kok potensi. Nah, AI aja sudah bisa kok. Tinggal kamu nyari apa namanya? Baru durian loh ya. Tinggal kamu nyari referensinya ini AI ini belajar dari mana sih? Ya, saya kan bisa ngelacak AI-nya ini. Kalau nggak mau ngelacak ya ini di sini ada ini. Potensi cadangan karbon di lembu, potensi yang di lembu hutan mana ini. Ada publikasinya. Di Jurnal Kultura dia ngitung anunya terus tanaman durian bisa berapa. Laboratorium BB ini ngitung nih. Tinggal cari publikasi officialnya ada di mana, dirujuk selesai. Ngono. Di kamu kalau belajar karbon nggak usah tanggung-tanggung karuan. Paling penting karbon tuh bisa menghitung baseline. Cara menghitung baseline gimana? Kamu punya data time series. Loh, untuk mempelajari apa? Untuk mempelajari historical penyebab penurunan, penyebab peningkatan simpanan karbon itu karena apa? Nah itu sebagai baseline awal. Sehingga baseline awal tuh mulai dari berapa? Oh mulai dari 150 ribu ton simpanan karbon. Terus mau ditingkatkan sampai berapa? Itu kan cuma masalah konversi saja. Itu aja dok. Itu poinnya nih. Nah, akan kamu mau lalu karbon itu di situ. Jadi sing kok mau
iya jadi perbaiki anunya fokusmu neng perhutanan sosial. Jadi ini sebenarnya inisial kamu belajar, nanti ujung-ujungnya nanti ketika nanti serius itu nanti sebenarnya ini nanti bisa membangun yang namanya dokumen tadi, dokumen rencana aksi mitigasi. Nah kamu pakai berapa ini? 2015 15, 20, 25 sama proyeksinya 30. 15, 20, 25 bisa. Tapi ini nggak akan terlalu tampak. Yang 2025 ya. Mending kamu dari 2010, 2010 2020 sama 2030. 2024 atau 25 kan 10 tahun tuh baru tampak nanti kan. Nggak bisa langsung misalnya dari 2000, 2010, 2020, 2030 gitu. Ayo 2010 terus 20 10 ke 20 oh bisa. kemudian ke 30 langsung. Tapi kamu tetap perlu yang 24 karena untuk validasi. Oh. Jadi nggak apa-apa 2000, 2010, 2020, 2024 untuk validasi dulu. 24-nya untuk validasi ini. Jadi runningmu sampai 2020 itu diketahui satu magnitudo perubahan, kedua penyebab perubahan gitu ya. Kalau nanti kalau ngomong proyeksinya kan divalidasi pakai 2024 baru bisa kamu proyeksikan ke 2030 gitu loh maksudnya tuh. Berarti nanti dari 2010 ke 2020 nanti juga proyeksi 2024. Terus nanti 2024 dibuat secara khusus tutupan lahannya untuk iya, jadi 2024 tetap kamu klasifikasi karena nanti untuk validasi dulu ceritanya tuh. 2020 hasilnya nanti kamu running ke 2024 dulu sebagai proses trialnya kan. Gimana hasilnya? Hasilnya sama klasifikasi. Kemiripannya, akurasinya oke, minimal berapa. Nah, rule-nya harus kamu baca. Oke, di atas 95%. Oke, kalau 95% berarti valid, bisa dipakai, berarti kamu baru bisa running ke 2030. 2030 itu kondisi existing PL-nya tinggal berapa persen nih, jadi berapa itu ya. Nah, itu business as usual. Betul nggak? Itu business as usual karena belum ada intervensi. Ya kan? Bisnis, kenapa saya bilang business as usual? Karena dia mendasarkan pembelajaran dari historical 2020, 2020. Nah, itu nanti dihitung karbonnya berapa tuh. Oh, karbonnya jadi sekian. Oke. Nah, yang membedakan punyamu sama si Pram adalah kamu akan menghitung, Pak ini sekarang ada 300 juta per tahun dana desa yang equal dengan misalkan nanti katakanlah 60.000 ya, 20.000-nya durian, 20.000-nya pete, 20.000-nya pete, durian, pokoknya apokat. Nah, kamu tinggal nyari ini, berarti dia per tahun. Nah, ini kalau yang seperti ini nanti tinggal ngitung potensi serapan. Berarti yang tadinya bisnis as usual jadi sekian, ditambah ini dia akan jadi turun gitu loh. Mainnya grafik kalau yang seperti ini, tidak spasial, main grafik. Jadi kan yang tadi kan sudah ketemu, itu bisnis as usual, itu kan digrafikan kan, oh emisi karbonnya sekian. Tapi kemudian ketika ada introducer ini per tahun sampai 2035, berarti kan ini akumulasi kali 5 kan. Katakanlah ini hidupnya 10%-nya ya dikoreksi, 10%-nya pengurang gitu. Jadi itu sebagai asumsi aja. Itu yang membedakan hitungannya dengan ngoyane si Pram. Ngoyane si Pram cuman berhenti di 2030 tadi. Bedanya nih kono. Kamu dengan menambahkan itu, kamu harus menambahkan ini karena perhutanan sosial dia nanam gitu. Nah, potensinya di sini. Dengan catatan ya,
nanti baseline-nya harus kamu hitung totalnya sekarang yang di sana sekarang starting 2025 sekarang atau 24 gitu ya, itu berapa sekarang karbonnya itu loh. Karena di sana banyak pohon pisang. Pisang itu karbon stoknya berapa itu bisa kamu hitung, bisa kamu cari di sini. Potensi simpanan pisang. Nya keluar nih. Pohon. Ini biotrop banyak ini penelitiannya ya. Ya, dari biotrop aja udah keluar Indonesia. Ngitungnya gimana nih? Potensi penangkapan karbon tahunan memang ini India. It's okay, tapi kamu bisa baca berapa ini? Nih, variasi 2 sampai 6 ton per hektar. Kan kamu nanti akan ngitung ini. Kan kalau nilai antara ini caranya gimana? Kamu ambil nilai tengahnya. Berarti berapa ini? 2,5 sampai 6,4. Berarti ini nilai tengahnya berapa? 2,5 sekitar 8 bagi 2 berapa? Ya sekitar 4 ton per hektar nilai serapannya. Ini jadi tinggal kamu ambil. Terus kamu bisa membatasi. Yang saya hitung adalah karbon permukaan. Jadi gimana? Lo karbon tanah nggak saya hitung. Tapi harus dideklar sejak awal gitu loh. Karena ngitung karbon itu harusnya kamu total. Tanahnya harus dihitung. Tapi kan kamu penelitian ini dibatasi. Ini yang saya hitung adalah tanah nggak masuk. Selesai tidak saya hitung. Yang saya hitung adalah karbon above ground, permukaan, karbon permukaan. Nah, itu maksud saya. Ngitung karbon ini rasa tanggung. Kamu batasi di karbon permukaan, tapi kamu nanti langsung ketemu hitungan itu tadi. Sehingga kalau ini sekarang tanamannya jumlahnya tadi, potensinya berapa serapan? Oh sekian. Asumsinya, ya asumsinya tanamannya mati cuma 10%. Makanya proyeksi itu selalu dengan asumsi. Kenapa? Karena kita nggak bisa memastikan. Tapi itu adalah alat pendekatan. Dulu, gitu lah dalam pemodelan itu gitu. Nah iki, saya kasih contoh. Pisang sudah ada. Kan kamu di sana nanti akan ketemu kok hutan pisang, bukan kebun pisang ya, hutan pisang. Satu hamparan itu nanti kalau ketika kamu ngitung itu isinya pisang semua. Sekarang sudah ditanami alpukat, sudah ditanami pete. Nah itu kan belum dihitung potensi serapan karbonnya berapa. Itu kalau kamu harus di sana. Itu modelnya agroforestry nggak? Iya itu agroforestry. Karena pisang disisipi tanaman kayu. Ada kopinya nggak? Ada. Kompleks. Ada kopinya, ada pisangnya, ada alpukatnya. Justru itulah yang sebenarnya kamu harus ngangkat posisi mereka itu. Karena sampai sekarang agroforestry itu belum diterima di internasional. Dianggap itu bukan serapan. Padahal itu adalah potensi serapan. Itu besok kalau kamu mau jadi konsultan atas nama nasionalisme terkait dengan karbon itu di situ. Karena tipe-tipe yang seperti itu belum banyak dikenal di Eropa. Kalau ceritanya gitu. Teorinya ada nggak? Itu hanya ada di tempat kita, hanya ada di sini. Di tempat lain nggak ada. Kata-kata agroforestry, Eropa itu nggak banyak kenal kata-kata itu.
Eropa itu ngertinya primary forest. Itulah sampai sekarang kita selalu dimasalahkan terus. Dari jualan kayu, sekarang jualan komoditas kena EUDR. Gitu? Nah, kopi-kopi yang seperti itu yang sebenarnya sekarang perlu diangkat. Nanti kalau kamu main luar Jawa akan lebih kompleks karena ada sawit. Bahkan di sawit di bawahnya ada aren. Itu nyerap karbon nggak? Nyerap. Tapi selama ini kan tudingan utamanya kan sawitnya yang jelek gitu loh. Kayak kamu di Medan gitu loh. Sekarang yang kita akan ubah, kita nggak mungkin ngusir sawit. Misalkan kamu di sana punya sawit nggak? Bapakmu di mana? Enggak Di Medan. Kan yang akan kita bela itu adalah posisi sawit rakyat gitu loh. Tapi bukan murni sawit gitu loh. Sawit tapi ada aren, sawit ada duriannya, sawit ada kopinya, gitu loh maksudnya tuh. Sehingga ada multistratum, ada penghasilan jangka pendek, penghasilan jangka panjang gitu. Jadi bukan berarti sawitnya itu jelek, enggak. Selama ini kan yang kamu ketahui diberitakan sawit digudak di padahal yang kita mau bela tuh di situ. Kita mau menempatkan posisinya sawit itu nggak jelek-jelek amat asal dikombinasi dengan tanaman lain, tidak monokultur intinya itu. Sama halnya di perhutanan sosial di Jawa itu tadi isinya ojo jagung tok. Kan nanti saya kamu juga ketemu jagung. Loh gimana caranya? Ya ada tanaman kayu kerasnya, jangan hanya jagung. Gitu loh poinnya tuh. Nah kita itu membela posisi seperti itu. Loh caranya gimana? Apakah ini tidak berkontribusi terhadap serapan karbon? Kontribusi. Kita tak hitungke loh. Kamu ngitungke. Jadi kamu tuh membantu posisi pemegang izin ngitungke sekarang baseline-nya mulai dari berapa. Itu yang nanti akan diubah ke depan. Entry point-nya di situ. Nah itu teori apa sih? Itu teori tekniknya teknik agroforestry. Tekniknya. Teorinya gimana? Itu landscape mining. Carbon landscape itu poinnya. Jadi kini dandanon alat sama bahan ya. Bagi bagian pendahuluan latar belakang dan di problem statement yang harus kamu perbaiki. Sehingga nanti metodenya podo. Hanya tinggal nambahkan apa? Tinggal menambahkan terkait dengan proyeksi karbon tadi. Tuh, pakai caranya itu tadi, penghitungan ini tadi. Sederhananya seperti itu. Proyeksi karbonnya itu tetap menggunakan tutupan lahannya atau gimana? Pakai tutupan lahan, tapi dikonversi jadi grafik. Jadi pakai grafik nanti. Nah, belum menangkap Ini. Kamu sudah paham belum rumusnya ngitung emisi? Rumusnya sama dengan apa? Data activity. Ini loh. Data activity dikalikan faktor emisi. Ya enggak? Sederhananya kan ngitungnya gini. Ini apa sih data activity itu? Ini land use change. Faktor emisi ini adalah per penutupan lahan. Kamu punya tutupan, bayangkan ya, tipe A, tipe tutupan lahan, tipe B, tipe C, lahan kering primer, pertanian lahan kering gitu ya, dan lain-lain itu. Ini sudah ada angkanya, bakunya sudah ada. Terus kamu punya land use change, bisa bayangin nggak? Bisa nggak kamu bikin grafik? Ini tahun. Kamu mau ya 2000 ya, sampai 2024 dulu lah, nanti 2030 nanti. Ini kan ada PL-nya nih, ya enggak? Ini kan nilai karbonnya, paham enggak? Ini ada tuh ini, angkanya ada semua.
dan publish. Kamu bisa nyari itu di kementerian, sudah publish itu untuk tiap tutupan ini. Kan setelah kamu akumulasi total kan nilai karbonnya ketahuan sekian. Begitu ada perubahan nanti di tahun berapa? 2010 kan ketahuan naik atau turun. Ada yang naik, ada yang turun misalkan. Nanti ini juga bisa naik, bisa turun. Kan Excel ini ketemu. Ngitung ininya masih paham nggak? Jadi ini kan data dari sana kan ya, Pak? Maksudnya udah ada datanya. Sudah ada publish. Terus nanti tinggal dikalikan sama luasannya. Luasan perubahan Terus nanti luasan. tapi semuanya ini buat jadi tabel gitu. Iya kan nanti akhirnya jadi grafik Iya. kayak gini lah. Iya toh? Paham kan? Nah, ini kan nanti kan kamu memproyeksikan di 2020 nih. Ya enggak? 2020 kan kamu pakai data yang historical nih. Ketemu ternyata oh emisinya jadi sekian sekarang. Ya toh? Kan sekarang kamu harus ngitung ini nih. Proyeksi ini toh. Oke, bagaimana cara menurunkan emisi ini? Tadi 3 berapa? Batang tadi loh, 20 batang. Itu equal dengan berapa hektar? Ini loh, sing mau 60.000 batang tadi loh. Itu equal dengan berapa hektar? Gak usah bingung, caranya gimana? Kamu tinggal ikuti temenmu praktek. Atau kamu bermain asumsi. Asumsikanlah adalah kalau 60.000 batang per hektar, 60 tadi 60 total 60.000 batang dapat berapa hektar? Kalau cuman ditanam 200 batang per hektar aja. 60.000 bagi 20 bagi 200 berapa? 30 hektar, berarti dia nanam 30 hektar per tahun. Betul nggak? Ya nggak? Bisa nggak kamu kalikan ini? Temu nggak angkanya? Kalau kali 5 tahun berapa ini? 150. Ya nggak? 150 dikalikan perubahan ini, ketemu nggak? Kan tinggal pakai pendekatan tadi loh. Oh ini potensi serapan karbonnya berapa, kan ada angkanya tadi untuk jenis-jenis ini tadi. Ini kan jadi pengurang. Akhirnya ini kan ketemu nih grafik ini. Jadi misalnya udah ada dapat asumsi yang dari tabel LLC-nya terus dikalikan sama ini ya. Nanti ada faktor asumsi yang ini terus dikurangi gitu ya. Ini kan akan jadi grafik yang baru kan. Iya. Kalau misalnya asumsinya masuk gitu ya. Iya, tetap main asumsi. Gitu loh. Oke, Bang. Jadi terserah yang merencanakan kan asumsi, boleh-boleh saja. Berarti grafik yang antara 2024 ke 2030 nanti ada 2 cabang gitu ya. Iya. Yang cuma dibikin yang grafik tanpa story yang dari historical sama yang ada kegiatan intervensi. Ada intervensi. Intervensinya ngapain sih? Sekarang skenario pertama. Kan main skenario nih. Skenario pertama pakai dana desa. Dana desa cuma punya 300 juta per tahun gitu ya. Berarti kan dia cuma dapat 150 skenario pertama. Itu loh, ikan perencanaan nih. Betul nggak? Terus kedua, desanya dapat bantuan dana volume netching. Dia per tahun bisa nanam bahkan bisa sampai 250 hektar. Kali 5 berapa? 150 kali 5 kan 2.500 700 250 kali 5 1050 125 kan? Berarti tertanam 1225. Jadi kalau tertanam seluas itu, dia punya potensi peningkatan berapa? Kalau jenisnya masih sama nih. Kan tinggal ngalikan aja, sehingga nanti kan selisih kamu akan punya garis baru lagi. Oh berarti turun sekian. Nah, cuman main ini. Inilah yang saya maksud perencanaan itu di sini, skenario. Sehingga artinya ketika ada
di perhutanan sosial, potensi simpanan karbonnya berapa? Ya ini. Kalau maksudnya ini. Masih bingung nggak, Boy? Sejauh ini mungkin paham sih. Kebayang nggak nanti cara ngitungnya? Nah itu mungkin nanti berjalan ya, maksudnya mungkin sekalian. So, iki terus terang kalau saya ngitung S1. Loh, kok enak iso mendeliver iki? Itu meskipun yang pertama. Kalau kamu bisa mendeliver ini. Saya belum pernah baca ada skripsi yang ngitung sampai ini. Bahkan bimbingannya profes sekalipun. Tapi kan itu kan asumsi gitu, jadi nggak bisa di apa gitu mas ya, Pak? Kalau asumsi nggak ada klarifikasinya gitu. Kan kamu klarifikasi pertama kan kamu ikut prakteknya teman-temanmu besok. Pak Kades sudah saya bilang, kata kasih informasi, kamu besok ke lapangan kan Pak Kades sudah menjanjikan 300 juta dana desa. Oh, berarti nanti apapun segala sesuatu yang mereka lakukan Amran masukin ke sini gitu ya? Iya. Terus nanti klarifikasinya ya kamu juga ikut, kamu jelaskan itu kan, artinya ada informasi dana desa 300 juta ya toh. Nah kamu kan bisa menghitung, oh kalau dengan dana desa aja potensi serapannya cuman potensi simpannya akan jadi sekian ya kak. Nah, nanti kan kamu bisa berandai-andai lagi, jika ini sekarang mendapatkan dana Volunet misalkan, dana Volunet di sana tuh per tahun nanti kamu bisa ngakses informasi Volunet-ing itu ya, itu berapa. Atau gini, kalau dana desanya ditingkatkan, tidak 300 tapi jadi 2 kali lipat 600 gitu loh. Nah itu kan ada potensi di sini. Artinya apa? Ada nggak potensi perbaikan? Sampai 5 tahun aja sudah serapan penurunan apa namanya, simpanan karbonnya meningkat atau emisinya sudah berkurang, itu sudah cukup lumayan itu. Itu adalah contoh intervensi yang dilakukan oleh pemegang izin perhutanan sosial. Jadi kamu tuh cuman ya menghitung sesederhana itu saja. Dan murni aja nanti bermain dengan permainan dana desa aja. Kan tinggal kamu equalkan dengan batang. 300 juta itu equal dengan berapa batang? Bibit itu loh. Kan itu kan bentuknya bantuan bibit. Berarti nanti itu mungkin ada pembahasan tersendirinya gitu ya? Iya, bagian akhir gitu loh. Gitu. Soalnya kan itu kan butuh apa hitungan-hitungan. Iya, memang dengan hitungan pendekatan yang saya cerita ini tadi. Jadi kan kamu misalkan apokat, durian, apalagi pete itu ya. Nah, kamu kan bisa nyari pendekatan di situ, potensi dia per hektar. Oh, saya pakai publikasi ini. Boleh kamu merefer publikasi, nggak masalah. Dan itu belum ada pendekatan sing model ngene-ngene iki. Yang saya maksud tuh anak-anak belajar perencanaan itu harusnya belajar gini. Jadi nek ngomong perencanaan karbon ngene lho maksudku iki. Mosok kene kalah karo IPB satunya sudah ngitung sakmene. Kene ngono sik ngitung ngono. Lah kok ngopo njiko akuntansi karbon ora iso ngitung ini. Anak saya sudah paham karena saya pernah ngelakoni, saya pernah ngitung ini. Kayak gini. 2000 berapa ya? 2012 saya udah ngitung. Wah rame-rame yang ngitungan itu saya udah ngitung. Cuman saya pengen harusnya mahasiswa paham, kok iso ngitung ini betul. Sehingga kalau kamu bisa ngitung ini, kamu nanti tinggal switch, kamu ngitung satu kabupaten juga bisa. Wong ini cuman bagian kecil dari ini. Nanti ngitung KDT kandidas itu harusnya juga bisa. Dan gue contoh sih no, boleh dibaca. Cara ngitung ini ya podo ora masalah. Bahkan kamu bisa ngitung dengan basis kan ini PL ya. Ini kan kamu ketemu berbagai jenis tipe tutupan kan. Misalkan kamu jenisnya nanti agrikultur. Iya, yang jenis-jenis tertentu yang itu nanti bisa diintervensi, yang dia potensinya bisa ditingkatkan. Mungkin nomor mau nanya juga, ini yang LLC, yang land use cover ini klasifikasinya itu sampai, maksudnya kalau ladang jagung itu disatukan jadi agrikultur atau gimana? Sebenarnya akan menarik ini.
kalau kamu mampu klasifikasi detail. Nah, Ya lah. masalahnya Tapi kan saya akan batasi karena kamu baru pertama, kamu nggak usah sedetail itu. Paham nggak? Itu maksud saya tadi, kalau nanti kamu mampu atau temanmu bisa mampu mendetailkan itu akan memberikan peningkatan signifikan terkait perubahan ini. Itu loh maksudnya tuh. Tapi kan nanti nilainya ini yang akan susah akan susah mencari karena standarnya belum ada. Karena ada. Sekarang yang baru ada standar. Bisa. Tapi kamu bikin plat ukur di lapangan. Nah, makanya dengan waktu yang seminim itu berasa bisa. Makanya nanti gini, itu adalah rekomendasi perbaikan dari penelitianmu. Jadi gini loh, kamu sekarang batasi skala penelitian, skala informasi. Kamu pakainya apa sekarang? Sentinel apa Landsat nih? Landsat. Ya, oke. Kamu pakainya Landsat. Berarti kan ini terbatas pada nilai pikselnya, sehingga yang kamu batasi berikutnya skala informasi, kedetailan informasinya. Kamu pakai skala yang 1 banding yang 23 kelas. Oh, berarti yang 250. Yang itu tadi yang 1 banding 50. Itu loh maksudnya tuh. Biar itu orang lain. Atau nanti saya assignment kan mahasiswa S2. Itu untuk mendetailkan itu, sehingga dia pakai resolusi sangat tinggi. Itu loh maksudnya tuh. Itu poin saya di situ. Kalau dia bisa mendetailkan itu, padahal gampang saja nih. Datamu ini tinggal ditambahi data drone, ya enggak? Nanti kan yang di 2024 atau 2025 atau 25 ini didetailkan dengan drone. Sehingga misalkan kamu ketemu kelas pertanian lahan kering campur semak, ini nanti detailnya jadi kelas apa? Jadi subkelasnya A, subkelas B, subkelas C. Nanti yang akan berubah yang mana? Yang A atau yang B. Nah, nanti akan ada peningkatan signifikan di situ. Gitu loh maksudnya. Jadi nggak ngubah. Ini baseline-mu gitu loh. Baseline-mu ini akan jadi rujukan seterusnya. Maksudnya gitu loh. Jadi kamu tuh sekarang kontribusinya terhadap si pemegang izin apa? Kamu bikinin baseline. Itu loh poinnya. Datamu ini, kontribusinya. Ya kamu membuat ini skenario ini. Itu loh poinnya. Aku tak challenge aku bisa. Anak koas ini wajib bisa dan bisa lebih. Kalau saya ngomong ini, Pak Senawi belum tentu paham kok. Itu Pak Senawi itu belum tentu paham. Ini hitungan karbon ini. Makanya kan saya banyak baca terkait karbon. Cara ngitung ini yang benar itu. Mungkin nanti yang lebih expert pernah nanya di sininya sih Pak, perhitungan ini. Ya, itu nanti pendekatan aja. Ya. Tapi kamu itu sebenarnya memberikan pancingan loh. Ini loh kudu nek ngitung skenario karbon itu. Sudah ada intervensinya apa gitu loh. Intervensi yang real sekarang yang sudah disiapkan tahun ini oleh Pak Kades 2025 ini 300 juta. Tapi kan intervensi yang positif itu belum lagi intervensi yang negatifnya berarti maksudnya Pak. Betul. Nah, itu perdebatannya, nggak apa-apa. Jadi gini, negatifnya contohnya apa menurutmu? Ya, pemukiman yang lebih banyak mungkin. Enggak, bisa. Bukan pemukiman yang lebih banyak. Perluasan pemukiman. Artinya gini, pemukiman masuk di wilayah izin perhutanan sosial. Bisa. Enggak apa-apa kalau kamu punya di situ. Kedua apalagi selain itu? Perluasan jagung. Perluasan ladangnya. Ladang jagung. Ya kan? Atau hortikultura. Itu penting. Atau kemudian ternyata di sana kemudian ada yang ngurusi ternak. Ternaknya jumlahnya ditambahin. Sehingga nanti dalam hitunganmu adalah kamu sebenarnya fokus saja pada berapa besar sih potensinya. Kalau ini 300 juta oleh dana desa dialokasikan per tahun, dia mampu meningkatkan simpanan sampai berapa? 300 jutanya itu untuk betul-betul untuk KHDPK-nya, kawasan untuk pemegang izin. Jadi gini yang harus kamu pahami, ngomong KHDPK.
di Barurejo itu KDPK-nya 7.000 ya. 7.000 bukan 5.000 ya kemarin? Bukan, 5.000-nya itu yang sudah diberikan izin. Paham tak? 5.000-nya udah diberikan izin. Tapi kalau ngomong alokasi perhutanan sosial di KDPK itu 7.000. Berarti nanti hampir gantinya ke 7.000 gitu. Kalau ngomong alokasi ya, kalau ngomong alokasi nih, tapi yang sudah diberikan izin baru 5.000 gitu loh maksudnya tuh. Sehingga nanti kamu akan fokus memperkecil itu ke 5.000. Nanti PR-nya yang 2.000 gimana ya, itu penelitian yang lain, bukan urusanmu gitu loh. Jadi kamu tuh cara membuat tulisan tuh dari meluas Jawa, mengecil Barurejo, Kabupaten Banyuwangi kasusnya itu, setting ruangnya seperti apa, kemudian cerita setting ruangnya bahwa di sini itu ada lindung dan produksi gitu ya. Nah, cerita itu dulu. Terus akhirnya kamu fokus di izin. Yang sudah ada izin maksudnya. Yang nggak ada izin gimana? Bukan urusanmu. Itu fokus di ada izin. Nah, kan aku share SK-SK itu katanya. Udah. Ya lah, itu maksudnya membantu kamu menuliskan izin dan nomor SK berapa, itu kan ada izinnya. Itu poinnya. SK transformasi 2023 izinnya itu. Ya dapat izin 5.000 hektar, 5 KTH. Gitu loh ceritanya. Sehingga ini konteksnya kan kamu tuh sebenarnya dengan data ini nanti akan dirujuk nanti harusnya. Dimulai dari baseline. Ada nggak yang tegaan? Ada di sana. Ada nggak yang jadinya? Ada. Justru itulah yang nanti harus dihitung sebagai cadangan karbon. Nah, kamu nanti memang harus cek memastikan mana sih jatinya, di mana sih pinusnya. Itu masih ada di sana. Mana sih yang sudah jadi pohon pisang, mana sih yang sudah jadi jagung semua. Sama-sama pertanian lahan kering, tapi jagung. Yang satu lagi pisang. Baiknya kamu pisah itu, gitu loh maksudnya. Jadi agak ada sedikit permainan misah-misah dikit lah nanti itu yang di situ. Jadi PC tipe 1, PC tipe 2 itu. Ya agak walaupun 250 tapi kamu main-main sedikit gitu. Karena harapannya nanti kan yang disisipi, yang bisa disisipi tanaman ini yang ada di mana coba? Kan nggak mungkin di semua tipe itu nanti sama-sama PC-nya. Gitu loh poin saya. Jadi kamu nanti fokus di sana tuh kamu harus memahami dulu setting penguasaan wilayah lah, gampangannya. Di sini isinya apa, di sini isinya apa. Kalau yang invent lah, tapi spasialnya kamu paham. Itu. Harapanku kamu nanti ngitung ininya tuh kerjasama sama Monica. Monica kan menghitung land using tok toh. Benar loh. Kamu kan datanya bisa dua-duanya kamu share itu loh. Monica cuma ngitung land usingnya, kamu ngitung ininya. Tapi kan Monica dari 2014 nggak salah. Hah? Dari 2014 Monica. Nanti dirembuk ya. Samain lah. Nah, saran saya samain. Supaya nanti kan kamu iki jatah Monica ngitung iki. Kamu tinggal modifikasi ke karbonnya. Tapi data Monica kamu pakai. Waduh. Mana loh maksudnya? Jadi kamu kerjasama di sana sama Monica. Poin saya di situ. Gua Ben Furkan bedelke kae. Iki bendu. Iki urusan Furkan sebenarnya. Jadi sesuk Furkan tak kon nganggo drone. Nah, bedelkan itu. 5.000 hektar itu besar banget. Berapa bulan? Pakai ini. Oh, pakai yang iya juga ya. Pakai fixed wing besok. Jadian bedelkan yang itu. Dan S2 kan. Dan S2 biar lebih kompleks nanti biar dia ngitung karbon tapi lebih detail gitu. Itu aja dia nanti biar tapi kok fokusnya ini urusan Monica, ini urusan
kamu sama-sama kalau mau nikah nanti ngitung, tapi kamu di sini kamu sudah mengkonversi karbon. Sekalian tambah karbon lagi. Iya, kamu nambahkan karbon. Tuh. Nggak harus enak dong kamu kerja sama ngono gitu loh. Sehingga harapan kamu nek iso kamu ke lapangan agak lama supaya kamu tahan betul setting lapangannya. Ojo mung sedih deh. Makanya Monica tak akan balik rono meneh. Terus gini, aku khawatir nanti. Coba kamu cek tiketnya kereta masih ada nggak tanggal besok berangkat. Ngomong aku kelingan. Ke stasiun apa? Kalistel. Kalistail. Rencana berangkat tanggal berapa? 19 orang 19. ya. Cek dulu. Itu cepat penuh loh. Nek ora tok. Hari Sabtu. Tinggal 2. Tinggal 2 kereta atau iya tinggal 2 kereta. Tanggal 19 toh? Tanggal 19 April. Burung tuh Bang. Maksudnya available seatnya masih ada? Nggak ada jumlah seatnya sih yang setahu cuma di Tanjung tuh? Ya, Sri Tanjung sama Logawa dong. Ya iki lah yang Sri Tanjung. Yang bawahnya udah habis. Enggak, ya ini aja. Maksudnya ini dari Lempuyangan Kalistel tanggal 19 ya. Tapi satu penumpang. Iya. Nggak bisa disetting banyak. Enggak, aku tak setting lalu Oh, bisa. Hah? Oh. Maksimum 10 orang kalau di tiket.com. Oke, saya coba. KAI lalu deh. Ini saya pakai KAI langsung. Oh. Maksudku, gue harus koordinasi sama kamu, Monica, si Mela, karo Giovanni. Nggak tuku tiket sekarang. Gue ngomong tak transfer duitnya. Walaupun ini ya saya sekolah game ya orang kepastian aku, tapi kamu kok saya tuh cuman khawatirnya gue kurang tiket karena tanggal pulang lebaran juga. Iya maksudnya itu. Tapi nanti setelah pulangnya gampang, setelah kamu agak lama kosong. Itu agak gampang wih. Sing ra gampang ini karena habis lebaran itu yang jadi problem di situ. Oh iya ya suwi oh ini bisa nih masih ada kok. Sri Tanjung tersedia 4 orang masih ada tersedia. Loh yang apanya yang casamnya apa? Engko casam minta anu kowe grup dhewe sik. Okay. Karena kan pesen tiketnya nggak bisa bareng-bareng. Kamu berempat pesen dulu. Nanti sing casem ya engko aku ngomong karo anu nih. Fahmi. Karo Fahmi. Iki lho, ini sing logis anu ini. Nah, saya nanti rencana tak mendahului. Gue tadi gue tak petok neng kono. Aman berarti masih ada.
Tuku kapan kowe pembukaan sih sama Monica itu. Terus nanti aku transfer neng sopo, silahkan dibelikan. Oke. Nanti biar yang urusan itu dede, karena nggak mungkin beli nggak mungkin beli itu. Kalau Jawa Timur itu tanggal berapa, 19 ya, di sana tuh seminggu setelah Lebaran tuh masih ada yang namanya Lebaran Kupat, Lebaran Ketupat. Oh. Jadi ya kowe bayangin, karena ini ya, ini jadi setelah ini masih ada Lebaran Ketupat. Jadi biasanya mereka pulang baru tanggal ini ya, orang-orang Jawa Timur. Di range ini, nah mesti rame nih. Dan rate Sri Tanjung itu paling tinggi. Yang paling murah juga soalnya. Karena paling murah. Jadi orang saling berkunjung kalau di Jawa Timur itu sampai Sabtu itu masih. Yes, apa nih? Berapa kamu bisa menyelesaikan? Mungkin lusa atau besok mungkin kalau bisa secepatnya Pak. Oke. Wah nanti kan besok Kamis terakhir ya? Iya, kayaknya itu. Kan artinya gini, kamu Kamis submit gitu, nggak apa-apa kan baru proses setelah masuk nanti. Amperan kejar besok aja Pak, biar nggak mepet Kamis banget. Iya. Nanti itu kan skenario nya nanti intinya bisa bolak-balik, itu artinya sebulan nanti bisa masih ada yang perlu ke sana, masih bisa ke sana nanti dibantu sama yang KKN. Karena ini kan gini. Sekarang masih bulan 7 ya?
Juni akhir. Ya, jika masih diperlukan, harapan saya nggak perlu lagi lah. Sebetulnya wis karek. Kalau kemarin mungkin ya ground check ya Pak. Tapi kan kalau yang partisipatif kan belum tahu juga. Ya nanti bisa dilihat yang partisipatif. Ini kan soalnya yang di mana? Yang di KKN ini sekarang yang jumlah luar Jawa dikurangi. Ya otomatis akan ke Jawa karena efisiensi. Nanti yang di Jawa bakal banyak. Artinya yang luar Jawa banyak yang di cancel. Gitu. Iya. Dulu kemarin kan maksimal 3 apanya? per provinsi ya. 3 tim per provinsi. Iya, enggak sekarang dikurangi. Kurang jauh. 1 kalau nggak salah. Yang luar Jawa dikurangi drastis nih. Jadi gue ngomong efisiensi nasional sing anu itu. UGM kena sekarang. Oh berarti nanti dana KKN tuh ada dari pemerintah juga gitu ya? Kan paling banyak dana dari pemerintah, BUPTN. Ini kan dipotong 50%. Wah. Nah, koncomu gitu banyak yang kan kecewa nggak bisa KKN luar negeri, keluar Jawa. Iya. Dia akan pindah ke Jawa, nyari lokasi KKN di Jawa. Kalau saya kan wah ini sudah settle di Jawa, kalau saya keluar Jawa, malah karena kena efisiensi. Nanti pengumuman resminya kan besok April kan? Iya. Oh. Karena diefisienkan yang luar Jawa kan kena. Nggak hanya kena sih, sini juga kena. Fakultas kena. Oh iya. Kan fakultas juga nanti potong juga. Iya sih. Pada akhirnya. Tapi mau buat gedung baru. Gedung itu kan baru dirobohkan dulu. Gedung barunya nggak jadi. Oh ditunda ya, tapi dia dirobohkan. Hah? Ya cuma dirobohkan aja. Itu kan sudah ada yang beli ya udah dirobohkan. Maksud lahannya ada yang beli atau? Bukan, itu kan bangunannya yang demolis. Tapi kan dia pakai pihak ketiga. Pihak ketiganya itulah yang nanggung biaya demolisnya. Dia dapat apa sih? Dapat kayu, dapat besi. Ya. Itu ya. Kan dia bisa loakan itu. Oh berarti itu bukan yang inisiasi untuk ngancurinnya bukan dari fakultas. Syaratnya kan harus dihapuskan. Asetnya itu dihapuskan baru nanti bisa pengadaan lagi ya. Cuma tetap nggak bisa karena ini kena efisiensi. Ditunda berarti ya. Ditunda nggak tahu sampai kapan nggak ngerti. Nggak ngerti. Pantas nggak dilanjuti lagi. Hah? Pantas nggak dilanjuti lagi. Ya cuma gitu. Nanti besok gimana anunya nggak ngerti. Ceritanya gitu. Ini kena efisiensi semua kok. Iya sih. Kerasa banget lagi. Kalau untuk PTNBH seperti UGM paling cuman pengurangan tadi ya lokasi itu ya. Seperti pendidikan yang berpengaruh besar itu adalah yang PTN. Yang swasta. PTN. PTN itu maksudnya bukan PTNBH. UGM kan PTNBH, terus ITS itu udah PTNBH, ITB udah PTNBH karena ada dari UKT yang dibayarkan gitu ya. Yang PTN yang biasa yang kecil-kecil itu yang di luar Jawa banyak itu dia yang kesulitan itu. Bisa kukut ya.
Oke gitu, paham ya? Terus kejar. Iya. Nggak usah banyak-banyak, 3 lembar. Terus toh. Itu kan cuma masalah nulis ide nih, gitu loh. Ya memang kamu jadi mahasiswa itu harus bisa menuliskan ide yang singkat tapi paham dengan yang tadi itu. Intinya itu aja. Tapi kalau ngomong detailnya nanti, gitu loh maksudnya, ide dulu itu penting. Ini pilihan gue, Pak. Ya.